Wakil Gubernur Maluku, Haji Abdullah Fanat menghadiri kegiatan temu Gubernur Maluku dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Kamis, 7 Agustus 2025. Mengawali sambutannya, Fanat mengatakan kehadiran Satpol PP sebagai suatu lembaga penting dan strategis yang melaksanakan tugas dalam membantu Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan terhadap masyarakat. Saya menyadari sungguh bahwa kehadiran Satpol PP sebagai suatu lembaga penting dan strategis yang melaksanakan tugas membantu Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam hal penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Menyadari tugas dan fungsi Satpol PP yang begitu luas dan strategis, muncul pertanyaan dalam benak saya, apakah Satpol PP saat ini dalam keadaan baik-baik saja? Tentu saja tidak, tadi telah dilaporkan oleh Kasatpol PP Provinsi Maluku. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Satpol PP sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki struktur kelembagaan yang diatur khusus dengan peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara organisasi perangkat daerah lainnya diatur dalam satu peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan urusan wajib, dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala daerah. Kedua, saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang perlu ditegakkan dan membutuhkan peran Satpol PP untuk menegakkannya. Agar peran ini dijalankan secara optimal, tentu saja membutuhkan dukungan operasional yang cukup, sarana-prasarana yang memadai, serta dukungan anggaran yang sesuai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak pegawai sipil Satuan Polisi Pamong Praja, sarana prasarana minimal, pembinaan dan pengawasan, serta penghargaan bagi Satpol PP. Ketiga, saat ini Satpol PP pun diperankan untuk membantu pengawalan pengamanan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota, Wakil Wali Kota, mengantisipasi gangguan rantikmas seperti demonstrasi yang bersifat anarkis, tawuran pelajar antar sekolah, dan lain-lain, serta penjagaan aset daerah yang mana membutuhkan perhatian pemerintah daerah, terutama dari segi pembiayaan operasionalnya. Keempat, saat ini menjelang pemilu kada, peran Satpol PP dan Linmas pun dibutuhkan dalam pengamanan TPS dan penertiban alat peraga kampanye. Peran ini tentu membutuhkan dukungan masing-masing jajaran pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hadirin sekalian yang saya hormati, memperhatikan berbagai
berbagai fakta terkait peran Satpol PP dalam membantu tugas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan kepala daerah se-provinsi Maluku untuk memperhatikan keberadaan Satpol PP saat ini dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kepada seluruh jajaran Satpol PP, saya instruksikan dan saya tegaskan agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban secara konsisten tanpa mengeluh dalam kondisi keterbatasan berbagai sumber daya yang dimiliki, terutama dari segi sarana prasarana dan pembiayaan operasional. Percayalah bahwa badai pasti berlalu. Tetaplah teguh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Mudah-mudahan segala kekurangan yang ada dapat kita perbaiki sedikit demi sedikit dan Satpol PP semakin jaya dan optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ke depan. Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Maluku Titus Renwaring berharap bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Hendrik Lewerisa Gubernur Maluku dan Bapak Abdullah Fanat Wakil Gubernur Maluku, Satpol PP semakin jaya ke depan. Saat ini saya Kasatpol PP Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami baru saja selesai melaksanakan sebuah pertemuan besar dengan kami beri judul Temu Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dengan seluruh jajaran Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota se-Maluku. Adapun maksud pertemuan ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa segala masalah-masalah atau hal-hal yang belum terselesaikan bisa diketahui oleh pimpinan daerah. Dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapak Gubernur Hendrik Lewerisa dan Bapak Wakil Gubernur Abdullah Fanat merespons hal ini dan juga didukung oleh seluruh Bupati Wali Kota se-Maluku, di mana hasilnya kita baru selesai sama-sama mendengarkan banyak sekali saran usul meskipun ada keterbatasan sarana prasarana, namun semuanya bisa berjalan. Dan saya kira kawan-kawan Satpol PP semua sudah bisa mendapat kepastian informasi mengenai hak-hak mereka, mengenai keluh kesah mereka, ini perlahan namun pasti bisa diselesaikan. Satu hal terakhir bahwa Gubernur mengharapkan dalam kondisi keterbatasan tetaplah semangat. Jangan patah hati, kuatkan tekad bahwa badai itu pasti berlalu. Oleh karena itu, kedepannya ini kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Hendrik Lewerisa Gubernur Maluku dan Bapak Abdullah Fanat Wakil Gubernur Maluku, Satpol PP semakin jaya ke depan. Terima kasih.